Hai semuanya, saya Maria Selmiati Toji dengan NIM 0612200095. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi terkait penganggaran dalam pendekatan common size. Jadi, apa itu penganggaran dan bagaimana proses penyusunan rencana anggaran dengan menggunakan pendekatan common size? Jadi, penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi atau strategic planning, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Anggaran atau budget merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Yang berikut jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan anggaran yang merinci pendapatan dan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan operasi sehari-hari perusahaan, seperti penjualan, biaya produksi, dan biaya operasional. Yang kedua, anggaran modal. Anggaran modal merupakan anggaran yang merinci pengeluaran untuk jangka panjang, seperti pabrik atau pembelian peralatan baru. Yang ketiga, anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran yang merinci arus kas masuk dan keluar dalam periode tertentu untuk memastikan bahwa memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang keempat, anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan proyeksi penjualan dalam periode tertentu yang biasanya didasarkan pada analisis pasar, tren historis, dan strategi pemasaran. Yang kelima, anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan rencana jumlah barang yang akan diproduksi dalam periode tertentu berdasarkan anggaran penjualan dan tingkat persediaan yang diinginkan. Yang berikut proses penganggaran. Ada beberapa tahapan dalam proses penganggaran. Yang pertama, penetapan tujuan keuangan, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama periode anggaran, seperti target penjualan, margin keuntungan, atau pengurangan biaya. Yang kedua, pengumpulan data dan analisis, yaitu mengumpulkan data historis dan melakukan analisis tren untuk memprediksi pendapatan dan pengeluaran di masa depan. Yang ketiga, penyusunan anggaran, yaitu menyusun anggaran dengan merinci setiap komponen pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, persetujuan anggaran, yaitu mengajukan anggaran kepada manajemen atau dewan direksi untuk mendapatkan persetujuan. Yang kelima, pengendalian dan evaluasi, yaitu memantau kinerja keuangan secara berkala dan membandingkannya dengan anggaran yang telah disusun untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya, proses penganggaran dalam pendekatan common size. Analisis common size merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan dalam hal menjaga kestabilan operasinya dan efektivitas kebijakannya, di mana analisis ini dilakukan dengan cara mengubah angka-angka yang ada dalam neraca laporan laba rugi menjadi presentasi berdasarkan anggaran tertentu. Analisis common size membandingkan pos-pos dalam neraca dengan total aset dan dinyatakan dalam persen. Sedangkan dalam laba rugi, pos-pos dalam laba rugi dibandingkan dengan total penjualan dengan angka dasar 100%. Analisis common size disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk neraca. Yang berikut manfaat pendekatan common size. Ada beberapa manfaat pendekatan common size. Yang pertama, perbandingan yang lebih mudah. Dengan menyajikan data keuangan dalam bentuk persentase,
Pendekatan ini memudahkan perbandingan antara berbagai periode dan perusahaan terlepas dari perbedaan skala. Yang kedua, mengidentifikasi tren. Pendekatan common size membantu mengidentifikasi perubahan tren dalam komponen laporan keuangan, seperti peningkatan atau penurunan biaya, pendapatan, atau aset. Yang ketiga, analisis efisiensi. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi operasional dan kinerja keuangan perusahaan dengan melihat proporsi pengeluaran dan pendapatan. Yang keempat, peningkatan transparansi. Memudahkan pihak eksternal seperti investor dan analisis untuk memahami struktur keuangan perusahaan secara lebih transparan. Berikut penyusunan rencana anggaran. Penyusunan rencana anggaran adalah proses penting yang membantu organisasi merencanakan keuangan mereka untuk periode mendatang. Langkah-langkah dalam penyusunan rencana anggaran. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, menghitung persentase common size. Yang ketiga, memprediksi perubahan untuk tahun depan. Dan yang terakhir, menyusun rencana anggaran berdasarkan persentase common size. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. PT ABC merupakan perusahaan dagang yang ingin menyusun anggaran untuk biaya operasional mereka untuk tahun berikutnya. Mereka memiliki laporan laba rugi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut. Total penjualan 10 juta rupiah, biaya tenaga kerja 1 juta rupiah, biaya sewa toko 1 juta rupiah, biaya administrasi Rp500.000, biaya utilitas Rp300.000, laba bersih Rp1.500.000. Di sini PT ABC ingin menyusun anggaran biaya operasional mereka dengan menggunakan pendekatan common size. Berikut adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama, tentukan total pendapatan dan biaya operasional dari laporan laba rugi. Jadi di sini total penjualannya 10 juta rupiah. Total biaya operasional dihitung dari biaya tenaga kerja 1 juta rupiah, biaya sewa toko 1 juta rupiah, biaya administrasi Rp500.000, biaya utilitas Rp300.000 dijumlahkan. Jadi total biaya operasionalnya adalah Rp2.800.000. Langkah yang kedua, hitung persentase setiap biaya operasional terhadap total penjualan. Jadi untuk menghitung persentasenya adalah setiap biaya operasional dibagi dengan total penjualan dikali dengan 100%. Jadi yang pertama, biaya tenaga kerja 1 juta rupiah bagi 10 juta rupiah itu dari total penjualan dikali dengan 100%. Jadi persentase untuk biaya tenaga kerja sama dengan 10%. Yang berikut biaya sewa toko 1 juta rupiah bagi 10 juta rupiah kali 100%. Jadi persentase untuk biaya sewa toko sama dengan 10%. Untuk biaya administrasi Rp500.000 bagi 10 juta rupiah kali 100%. Jadi persentase untuk biaya administrasi adalah 5%. Kemudian biaya utilitas Rp300.000 bagi 10 juta rupiah dikali dengan 100%. Jadi untuk persentase biaya utilitas adalah 3%. Langkah yang ketiga, gunakan persentase yang dihitung untuk menyusun anggaran biaya operasional untuk tahun berikutnya berdasarkan total pendapatan penjualan yang diharapkan. Misalnya, PT ABC memperkirakan pendapatan penjualan untuk tahun berikutnya akan menjadi 5 juta rupiah. Maka, anggaran biaya operasional mereka akan sebagai berikut. Biaya tenaga kerja 10% dari 5 juta rupiah adalah Rp500.000. Biaya sewa toko 10% dari 5 juta rupiah adalah Rp500.000. Biaya administrasi 5% dari 5 juta rupiah adalah
Rp250.000. Biaya utilitas 3% dari 5 juta rupiah adalah Rp150.000. Nah, dengan demikian, PT ABC memiliki anggaran biaya operasional berdasarkan pendekatan common size untuk tahun berikutnya. Proses ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, berdasarkan proporsi relatif dari setiap komponen biaya terhadap pendapatan penjualan mereka.